Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang dan Rumah Sakit Secipik. Teman-teman, sudah lama saya tidak menyapa teman-teman karena kebetulan belakangan banyak cuti, anak sekolah libur, dan mungkin banyak di antara kita juga yang melakukan aktivitas yang sama ya, bersama mereka, mumpung mereka lagi banyak di rumah gitu. Mungkin melakukan liburan atau misalnya pergi bersama mereka melakukan aktivitas bersama. Nah, hari ini saya mau mengingatkan kembali diri saya dan teman-teman tentang terapi ikhlas kita. Ya, jadi dalam perjalanannya dari 2015 ya atau 2016 ya, saya lupa, pertama kali saya menggunakan mantra kita ikhlas, sabar, dan sadar dalam video-video YouTube. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingat. Kalau boleh ingat komentar, kapan ya sebenarnya mulai saya itu mengatakan itu di berbagai media sosial saya. Dan saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa itu dikaitkan dengan salah satu teknik psikoterapi yang namanya ACT atau Acceptance and Commitment Therapy. Nah, tahun ini saya memutuskan untuk lebih memfokuskan pada teori, dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan update informasi dari saya karena tahun ini dan tahun ini saya mulai mempelajari basic teorinya untuk membuat buku kembali ya. Jadi kemarin kan saya buat belajar sendiri gitu ya. Kalau buat belajar sendiri itu kan sedikit berbeda ya ketika kita mencoba mengejawantakannya atau memanifestasikannya dalam buku yang pernah belakangan. Kemarin kan saya masih ada buku ini yang terkait dengan memahami psikosomatik. Di sini kita sebut-sebut sedikit tentang terapi ikhlas, sabar, dan sadar, tapi memang masih konteksnya tuh dikaitkan dengan kognitif terapi juga ya. Nah, menariknya kalau acceptance commitment terapi atau terapi ikhlas yang saya sering ngomongin ke teman-teman itu lebih fokus ke kemampuan kita untuk menerima kondisi. Nah, ini yang menjadi menarik nih buat kita ya, karena banyak di antara teman-teman mungkin berharap sembuh 100% ya ketika mengalami gangguan kecemasan ya, mengalami gejala-gejala gangguan depresi gitu ya, atau psikosomatik gitu ya. Tetapi ketika pada kenyataannya kita ternyata tidak mampu mengatakan kepada diri kita bahwa jangan-jangan ya aku tuh udah sembuh atau belum gitu ya, dan ini menjadi salah satu kendala yang ada. Nah, di dalam buku-buku yang berkaitan dengan ACT ya, dari Rush maupun dari Hayes, itu kita melihat perspektifnya bahwa kita mungkin tidak mengejar menjadi sesuatu yang sempurna atau kesembuhan sempurna, tetapi kita bisa menerima kondisi kita dengan keadaan kita yang seperti ini, dan kemudian hidup dengan kondisi seperti itu, berkualitas hidupnya dengan kondisi seperti itu. Ini tidak mudah karena banyak dikaitkan dengan persepsi atau mungkin ya dogma-dogma kebahagiaan yang sudah kita punyai sejak lama. Salah satunya adalah kita tuh merasa harus bahagia gitu hidup itu. Nah, ini menarik nih karena di dalam buku Happiness Trap ya, saya baca di Kindle memang. Jadi di dalam buku Happiness Trap itu karya Rush, itu dikatakan bahwa salah satu babnya adalah kita tuh seringkali terlalu kepingin bahagia gitu, ya. On trying too hard to be happy, ini dia, ya. Dikatakan di dalam salah satu babnya itu kita seringkali kita tuh berharap ingin bahagia. Dan itu ternyata bukan cuman kita saja ya, bahkan negara besar seperti Amerika Serikat pun sangat adiktif ya, sangat kecanduan akan kebahagiaan ya. Contohnya apa? Itu motivator kan hidupnya pertama kali kan di buku-bukunya itu dari mereka gitu ya. Seolah-olah semua orang tuh berhak bahagia, harus bahagia, mengejar kesuksesan untuk bahagia gitu ya. Dan belakangan kita mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan tersebut tidak 100% benar ya. Mulai orang banyak, alah tuh motivator cuma bisa ngomong doang gitu ya. Ngomongnya
kayaknya seolah-olah dia bisa bahagia, dia sendiri juga kena masalah gitu ya. Dan itu sudah kita lihat contohnya di dalam keseharian kita. Bagaimana ya melatih itu? Dan di dalam buku ini kita juga melihat bahwa terkadang kita ada satu lagi buku yang bagus sekali, saya lupa saya taruh di mana, judulnya Happiness Track. Ya, Happiness Track itu adalah buku yang mengatakan di dalam penelitian di Stanford University bahwa banyak mahasiswa-mahasiswa Stanford itu mengejar kebahagiaan dengan cara mengejar kesuksesan. Dan sayangnya itu tidak pernah tercapai. Ya, mengapa? Karena kesuksesan yang dia capai itu kemudian akan membuat dia merasa harus mencoba mengatasi kesuksesannya terus-terusan. Jadi kayaknya terus-terusan pengennya lebih sukses lagi, lebih sukses lagi, lebih sukses lagi. Ini yang menjadi problem ya buat sebagian teman-teman juga mengalami masalah seperti ini. Dan saya berharap kita bukan cuma mengejar kesuksesan saja, tapi juga mengejar apa yang bisa kita bantu buat diri kita beradaptasi. Karena saya selalu berharap teman-teman tuh jadi orang yang fleksibel. Kita bukan mengejar kebahagiaan. Kita berharap kita jadi orang yang fleksibel, kita yang adaptif, sehingga kita bisa membantu diri kita menghadapi situasi dunia yang ngaco ini kadang-kadang. Ya, yang in this economy gitu kata orang sekarang tuh, bagaimana kita beradaptasi dengan in this economy. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini sedang belajar untuk beradaptasi, jangan berfokus mengejar kebahagiaannya. Ya, jangan berfokus mengejar kesuksesannya. Karena berbagai macam buku terbaru saat ini sudah membuat satu kesimpulan-kesimpulan berdasarkan hasil research ilmiah bahwa mengejar kesuksesan tidak akan menjadi bahagia. Mengejar kebahagiaan terus-menerus juga tidak akan membuat Anda bahagia, malah Anda semakin sulit. Dan itulah yang menjadi salah satu problem dalam bagaimana kita belajar mengurangi kecemasan akan kehidupan kita. Seringkali kita mengalami kecemasan-kecemasan itu bukan karena kita itu tidak bahagia loh sebenarnya. Tapi kita merasa kebahagiaan kita itu tidak cukup. Ya, kita nggak fulfill dengan apa yang kita miliki saat ini dan sekarang. Jadi kita selalu mencoba mencari nilai lebih terus-menerus dari kondisi kita. Dan itulah yang menjadi masalah buat kebanyakan orang. Yang membuat mereka saat ini, di zaman sekarang itu, kesulitan untuk mencapai kebahagiaan. Buat teman-teman yang masih ingin memahami psikosomatik, boleh cek ada icon beli di Shopee, supaya teman-teman lebih gampang, dan buat kita nanti belajar lebih baik lagi tentang ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai ketemu lagi, bye-bye.